ini saya sedang bersama 3 narasumber untuk membahas mengenai kesiapsiagaan bela negara. Mungkin bisa kita awali dengan perkenalan terlebih dahulu. Silakan. Nama saya Made Putra Darsa Pande, biasa dipanggil Made, dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nanda Putra dari Sekolah SMK Pesantren. Kenalkan, nama saya Muhammad Davin, biasa dipanggil Davin. Saya berasal dari Unika Ahmad Jaya. Baiklah, sepertinya untuk kita mulai saja sesi tanya jawabnya nih. Pertanyaan pertama, apa saja sih yang dilakukan kalian untuk menjaga kesehatan? Nanti kita mulai dari sini ke sini ya. Mungkin bisa dijawab Mas Adi, untuk menjaga kesehatan apa aja nih? Saya sih biasa makan teratur, tidur teratur, pola hidup lah, terus olahraga juga. Mungkin dari makanan yang sehat sempurna, terus berolahraga rutin bisa dari pagi atau sore. Kalau saya biasanya yang pasti mengatur pola tidur yang benar, lalu menjaga kebersihan pola tidurnya, lalu nggak lupa olahraga juga. Biasanya sih mungkin. Untuk pertanyaan kedua mungkin bisa ditanyakan. Kalau Mas Nadi sendiri, apakah rutin berolahraga? Tidak terlalu sih, kadang-kadang. Kalau Mbak Nanda sendiri gimana? Olahraga sih tidak secara rutin, cuma dibiasakan. Oh, Jadi rutinnya nge-gym ya? Iya, sebenarnya nggak harus juga karena banyak aktivitasnya. berarti itu ada yang mungkin ikut komunitas untuk menjaga apa pola olahraganya? Sekarang Belum bisa ada. Jadi ikut member itu. member ikut, tapi kalau bikin komunitas enggak sih. Lalu ini kan ada yang kuliah, ada yang masih SMK ya. Itu kira-kira ada alasan tertentu nggak untuk menyempatkan diri olahraga itu? Karena kan sekarang lagi magang juga, kemudian terbentur dengan mungkin kuliah ya dan sekolah. Jadi ada alasannya nggak kenapa masih menyempatkan diri untuk berolahraga? Saya sendiri sih ingin menjaga hidup saya ya, biar nggak cuma makan tidur belajar doang. Dari teratur ya. Kalau aku sih setiap Sabtu Minggu disempatkan untuk olahraga. Karena juga mengatur sendiri yang untuk jatuh bisa biar nggak sakit. Kalau saya di waktu-waktu luang tertentu, daripada dipakai dengan aktivitas yang kurang baik, lebih baik dipakai untuk olahraga. Bagus banget ya. Oke, sepertinya kita akhiri dulu untuk sesi tanya mereka dalam rangka kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Budiawan Herianto ya Pak ya. Iya. Bisa diceritakan sedikit mungkin Bapak ASN angkatan berapa, pernah ikut pelaksananya tahun berapa? Boleh. Saya ASN angkatan tahun 2022 untuk pelaksanaan di tahun 2023. Berarti kurang lebih sudah setahun ya Pak ya? Iya, sudah Jadi setahun. ASN. Kira-kira Bapak punya tips nggak untuk menjaga kesehatan kebugarannya gimana? Menjaga kesehatan yaitu dari pola makanan dijaga, terus olahraga ya minimal seminggu sekali. Biasa ngapain tuh Pak? Olahraga seminggu sekali? Biasa kalau ini lari gitu. Oh, pernah atau sekarang ikut komunitas apa gitu Pak? Komunitas sih nggak ada, cuman ada teman-teman yang satu hobi, misalnya naik gunung Oh, gitu. berarti punya komunitas lah gitu Iya, Pak ya, betul. namanya. Oke, nah gini nih Pak, saya kan ini CPNS baru. Iya. Kira-kira kan dalam menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa dari para pimpinan ya. Iya. Kira-kira gimana sih cara Bapak untuk mengelola stresnya? Mengelola stres ya dibawa enjoy aja. Nah, Ya kalau ada kerjaan banyak ya. ya lakuin dengan cepat lah intinya gitu. Terus kira-kira dari pengalaman Bapak Latsar sebelumnya nih, apa sih yang kira-kira yang masih diterapkan sampai saat ini? Yang Ada pertama- nggak?
Ya ada, mulai dari kedisiplinan. Oke, disiplinan. Ya, yang kedua baris per baris, jadi tahu gitu. Jadi insya Allah pelatihan yang sedang saya jalan ini bermanfaat ya Pak ya. Betul sekali. Terima kasih Pak atas Ya, waktunya. sama-sama. Selamat siang Bu Yuni. Siang Mbak Wip. Terima kasih ya Bu udah menyempatkan waktunya di sela-sela kerja. Aku mau tanya-tanya beberapa hal nih Bu. Tapi sebelumnya aku boleh nggak sih Ibu perkenalan diri sama di sini sebagai apa? Perkenalkan, nama saya Yuni Clara. Saya di sini sebagai staf kepanitiaan di Pengadilan Tinggi Bandung, khususnya di Penelitian Perdata di bagian Universitas Berkas. Mungkin pertama aku mau tanya sih, dulu kan Bu Yuni berarti pernah mengikuti laksar CPNS ya. Kira-kira masih ingat nggak sih nilai apa, ilmu apa aja yang didapat, terus apa masih nggak sih ilmu-ilmu tersebut itu diterapkan sampai sekarang ketika sudah bekerja? Ya, waktu laksar tahun 2019 sih pertama kalinya Kementerian Kemenparekraf menerapkan on off kampus. Jadi kita ada satu proyek yang nanti akan diimplementasikan di satuan kerja masing-masing. Nah, itu masih terpakai lagi kalau misalnya apalagi sekarang ada jam integritas, jadi kita bisa diajarkan untuk cara bagaimana membuat satu program atau proyek gitu. Berarti emang itu nilainya masih tetap dipakai sampai sekarang ya? Terus waktu menjalankan pekerjaan kan pasti banyak tekanan ya, itu kan bikin emosi kita naik turun tentunya, kadang sedih, kadang semangat kayak gitu. Gimana sih cara Bu Yuni mengelola tekanan-tekanan itu sehingga emosinya tetap stabil dan bisa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan? Ya, awalnya memang susah untuk mengontrol emosi, tapi kita punya teman-teman dan rekan-rekan kerja, jadi bisa saling bertukar pandangan lah, jadi bisa saling menguatkan juga gitu pada itu. Berarti cara mengolah emosinya seperti itu ya, dengan sharing dengan teman-teman yang lain gitu. Oke. Berarti kan selain menjaga emosional kita dalam bekerja, kita kan juga penting memperhatikan kesehatan jasmani kita kan, karena dalam bekerja kan nggak mungkin ya kita sakit gitu. Biasanya sih Bu Yuni ada kebiasaan nggak sih untuk menjaga stamina Bu Yuni sehingga waktu kerja itu nggak sakit gitu, maksudnya tetap sehat gitu, menjaga kebugaran jasmani? Ya, awalnya sih karena terbiasa waktu latihan itu kita ada olahraga pagi sama olahraga malam, jadi terbiasa juga walaupun nggak secara intens setiap hari dilakukan, tapi seminggu 2 kali saya mengikuti kelas untuk olahraga, baik senam ataupun pilates supaya lebih bugar aja, sama menjaga makanan dengan baik juga, walaupun nggak jaga-jaga juga Molly, tapi minum vitamin dan olahraga walaupun nggak serius tapi olahraga gitu Molly. Berarti menarik juga ya Bu Yuni, maksudnya tetap walaupun sibuk tapi tetap memberikan waktu buat olahraga, makan yang sehat. Ya, karena sudah tua juga Molly. Oke Bu Yuni, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah kesiapsiagaan bela negara bukan hanya kewajiban TNI atau Polri, tetapi kita sebagai warga negara juga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Upaya kesiapsiagaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan juga Pengadilan Tinggi Bandung salah satunya adalah dengan selalu meningkatkan kesehatan dengan rutin berolahraga, makan makanan yang sehat, tidur yang teratur dan juga minum vitamin, yang mana itu semua untuk menunjang performa kinerja pegawai maupun mahasiswa magang yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan juga Pengadilan Tinggi Bandung. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai peran ASN dalam rangka kesiapsiagaan bela negara. Oke, ASN sendiri itu berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan masyarakat dan juga mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini ASN dalam melaksanakan tugasnya itu memerlukan sekali kesehatan mental dan juga jasmani, tentunya untuk melayani masyarakat dengan prima, seperti itu. Jadi memang peran ASN itu dalam rangka kesiapsiagaan bela negara itu diwujudkan melalui merawat kesehatan jasmani, mental, emosional, melalui pola hidup sehat dan meregulasi serta mengelola emosi dengan baik. Hal ini tuh sangat diperlukan gitu karena hal tersebut menjadi modal bagi kita untuk mengerjakan tugas dan kewajiban sebagai ASN. Sekian dari kami. Terima kasih.